Ibadah kurban, mengorbankan hewan atau diri sendiri. Ibadah kurban, mengorbankan orang lain atau diri sendiri. Sudah siapkah kita berkurban? Sudah siapkah kita menjadi domba? Jangan-jangan kita masih sebuas harimau atau ular. Bagaimana cara menjinakkan harimau dan ular dalam diri kita? Tahukah kita cara menjinakkan kebuasan jiwa kita? Temuilah pawang hewan buas di sini, jangan datang ke raja hutan. Jangan tunda lagi, sebelum binatang buas itu menerkam kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perbincangan kita kemarin tentang tawakal, sekarang kita melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu berkurban. Sebenarnya apa manfaat berkurban bagi kita di dunia dan akhirat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membicarakan mengenai manfaat berkurban, sebaiknya kita mulai membicarakan terlebih dahulu mengenai siapa sesungguhnya yang berkurban itu. Atau boleh juga dikatakan mengorbankan apa. Karena sudah menjadi pemahaman umum, bahwa setiap tahun kita mengorbankan hewan kurban, dengan jalan menyembelih hewan kurban. Tetapi bukankah tidak setiap menyembelih kambing atau sapi, serta membagi-bagikan dagingnya kepada orang lain, bisa disebut berkurban? Tentu terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi. Di antaranya harus dilakukan di waktu hari raya kurban dan tasrik, harus disertai niat dan lain sebagainya sesuai tuntunan agama. Selain dari persyaratan agama, yang bersifat lahiriah, tentunya ada persyaratan yang jauh lebih penting, yaitu yang bersifat batiniah. Kembali kepada pertanyaan siapa yang berkurban, atau apa yang dikurbankan. Kalau pertanyaan tadi dijawab dengan mengorbankan hewan kurban, jawaban ini merupakan jawaban yang bersifat fisik saja, karena yang tampak di mata memang kita mengorbankan hewan kurban, yaitu dengan menyembelih hewan tersebut. Jawaban ini melupakan aspek sejarah dan makna yang terkandung dalam ajaran berkurban. Sebentar, bukankah setiap tahun menjelang hari raya kurban, hampir semua ceramah mengisahkan kembali peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail? Bagaimana kita bisa dikatakan melupakan sejarah dan makna ajaran berkurban? Memang secara lahiriah sejarah itu diceritakan kembali, bahkan sangat sering, sehingga mungkin membuat kita menjadi bosan. Namun yang sering dilupakan adalah makna batiniah dari sejarah tersebut, yaitu, bukankah sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anak kesayangannya, bukan mengorbankan domba kesayangannya. Hal inilah yang sering dilupakan, atau maksimal hanya disebutkan sepintas saja, tetapi justru yang sering dibesar-besarkan adalah bahwa kurban anak kesayangannya itu, karena kasih sayangnya Allah dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan perintah berkurban, maka kurban itu diganti dengan domba oleh Allah. Dan akhirnya hewan kurban inilah yang paling menyita perhatian kita, mulai dari jenis dan syarat domba, sapi, cara penyembelihan, dan sebagainya. Makna terdalam perintah berkurban itu lenyap tersapu oleh daging domba dan sapi. Lalu apa makna terdalam pada perintah berkurban itu? Sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang sering kita dengar dan atau baca, ibadah ini memerintahkan kepada kita untuk mempunyai jiwa pengorbanan, baik berupa harta benda, anak atau milik kita yang lain.
Hal itu dicerminkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian kemampuan untuk berkorban jiwa dan raga, seperti ditunjukkan oleh Nabi Ismail. Meskipun dalam praktek ibadah kurban, kita hanya diperintahkan berkurban hewan kurban, tetapi semangat yang terkandung di dalamnya adalah, kita juga mempunyai kemampuan untuk berkurban harta, anak atau semua milik kita yang lain. Dan yang terakhir, kita pun mempunyai kemampuan untuk mengorbankan jiwa dan raga kita. Kok terdengar sangat heroik, persis seperti di dalam cerita atau film saja? Apakah makna tersebut benar-benar ada di dalam kenyataan sehari-hari? Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa sudah memiliki kemampuan tersebut, jika tidak ada kejadian yang luar biasa di dalam hidup kita? Dan yang terakhir, apa manfaatnya apabila kita memiliki kemampuan tersebut? Memang heroik, sehingga kita sering menganggapnya hanya ada di dalam cerita atau film saja. Namun sebenarnya kemampuan itu benar-benar ada di dalam diri kita, hanya menunggu untuk dilatih saja. Cara melatihnya agak sulit, karena ia tidak bisa dilakukan dengan seringnya atau besarnya kita berkurban, tetapi dengan melatih sikap dan pikiran kita dalam segala kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita berkurban untuk memberi kesempatan kepada pemakai jalan lain untuk menyeberang jalan. Kita berkurban untuk memberi jalan kepada orang lain yang berjalan berpapasan. Kita berkurban untuk tidak mengganggu orang lain. Kita berkurban memberi kesempatan antri lebih dahulu kepada yang lebih membutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mampu mengorbankan sedikit waktu kita, maka kita belajar mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, tanpa meminta imbalan apapun, termasuk pahala, apalagi surga. Oleh karena itu berhentilah membicarakan pahala atau surga sebagai imbalan ibadah kita. Sedangkan untuk kemampuan berkurban anak atau bahkan jiwa raga, sangatlah sulit dilatih, tetapi bisa dibantu dengan ibadah lain misalnya zikir atau sholat dan lain-lain. Yang insya Allah akan kita bahas kelak. Sedangkan mengenai manfaat di akhirat adalah, kemampuan ini akan dapat mengantarkan kita kepada tahapan beragama yang lebih tinggi, karena tanpa kemampuan berkurban mustahil kita akan mencapai tingkatan yang tinggi dalam beragama. Sedangkan manfaat di dunia adalah dengan kemampuan ini, kita akan siap menghadapi berbagai kejadian di dunia ini, misalnya saat kita kehilangan harta benda, orang tua kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, dan pada puncaknya saat kematian menjemput, kita pun akan siap. Dan untuk mengetahui, apakah kita benar-benar sudah mempunyai kemampuan ini, adalah dengan melatih sikap berkurban dalam kegiatan sehari-hari di atas. Kalau kita sudah tenang dan tidak sedih atau marah, maka kita bisa dikatakan telah memiliki sikap berkurban dalam hal harta benda. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan dalam hal berkurban anak, apalagi jiwa dan raga sangat sulit, kecuali dengan cara tidak langsung, yang tidak akan diuraikan di sini. Insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk Allah tentang masalah ini. Baiklah kalau begitu, lalu apakah terdapat syarat-syarat tertentu untuk bisa berkurban? Tentu saja ada. Dimulai dari lahiriah atau syariat. Syarat syariat ini cukup banyak, dan tidak kita bicarakan di sini, karena sudah sering kita dengar dari ceramah atau baca dari buku agama. Tetapi ada satu kenyataan yang sering kita lupakan, yaitu hewan kurban itu haruslah bukan termasuk binatang buas. Ditambah lagi adanya fakta sejarah, bahwa Nabi Ismail telah diganti oleh Allah dengan hewan domba, bukan harimau atau binatang buas lainnya. Sehingga dengan menafakuri keadaan ini, kita akan sampai kepada syarat batiniah dalam berkurban, yaitu jiwa kita haruslah jinak,
seperti domba, sehingga jika jiwa masih sebuas harimau atau sejenisnya, kita tidak bisa atau tidak mungkin berkurban. Yang terjadi adalah kita justru membuat orang lain menjadi korban kebuasan kita. Sehingga dari sini, kita bisa memahami ajaran berkurban adalah secara batiniah kita berusaha menjinakkan jiwa kita yang masih buas. Mengapa jiwa yang masih buas tidak bisa atau tidak mungkin berkurban? Hal itu mudah untuk dipahami, karena bayangkan apa yang terjadi jika berkurban hewan yang buas. Tentu kita akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin kita sendiri yang akan diterkam oleh hewan buas tersebut. Bukankah dapat kita pahami, hewan buas akan selalu melawan jika akan disembelih atau dikurbankan. Hal ini berbeda dengan hewan yang jinak, meskipun mereka masih memberontak saat disembelih, tetapi tentu tidak akan sehebat hewan yang buas. Begitu pula dengan jiwa yang masih buas, ia akan menerkam dan melawan dengan dahsyat saat berkurban. Tetapi jika jiwa kita sudah jinak, maka kita akan bersikap pasrah serta berserah diri kepada Allah saat berkurban. Hal ini pun terlihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail kemudian berserah diri kepada Allah saat akan disembelih. Hal ini akan berguna bagi kita. Jika kelak kematian datang menjemput, kita akan dapat berserah diri kepada Allah dan tidak melawan atau memberontak. Tampaknya penjelasan tadi telah menganggap manusia itu tidak lebih dari binatang belaka. Ada yang menjadi harimau, singa, ular, sapi, domba dan lain-lain. Apakah benar begitu? Kurang lebih begitu, karena manusia itu tidak ubahnya seperti hewan belaka, mulai yang paling buas sampai yang paling jinak, mulai dari yang paling pintar sampai yang paling dungu. Tetapi terdapat satu perbedaannya, yaitu kalau binatang, seumur hidupnya tetap sama, tidak bisa berubah-ubah. Misalnya macan tetaplah macan seumur hidupnya, kambing tetap saja menjadi kambing sampai mati. Namun manusia diberi kemampuan untuk berubah. Jika ia buas bisa dididik untuk menjadi jinak. Sebaliknya yang jinak pun bisa berubah menjadi buas. Bahkan lebih dari itu, manusia jika tekun beribadah, yakni ibadah dalam arti luas, ia bisa berubah dari binatang buas menjadi manusia. Ingat kisah cacing yang berubah menjadi manusia setelah mendengar wejangan agama dari seorang wali Allah. Oh begitu? Lalu bagaimana cara kita menjinakkan jiwa yang masih buas ini? Dan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa jiwa kita masih buas atau sudah jinak, sejinak domba atau sapi? Sayang sekali, cara untuk mengetahuinya sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk itu. Tetapi untunglah masih terdapat cara tidak langsung, yang meskipun tidak terlalu akurat, tetapi dapat digunakan untuk sekedar mengira-ngira, apakah jiwa kita sudah jinak atau masih buas. Misalnya jika dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak peduli dengan nasib orang lain, mengendarai mobil dan melakukan tabrak lari, suka mementingkan diri sendiri, dengan mengorbankan kepentingan orang lain, suka mengganggu orang lain, belum tumbuh perasaan kasih sayang kepada orang lain dan sejenisnya, maka dapat diperkirakan bahwa jiwa kita masih bersifat buas, sedangkan keadaan sebaliknya, tidaklah otomatis menjadikan jiwa kita sudah bersifat jinak. Tentu saja ini masih berupa dugaan saja dan bersifat kasar.
Sedangkan cara yang lebih akurat, harus dengan melalui pengalaman spiritual kita, atau bantuan orang lain yang mempunyai kemampuan untuk itu. Bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa berkurban? Apakah kita boleh berkurban dengan patungan bersama orang sekampung? Sebenarnya kalau kita melihat ke dalam makna berkurban itu sendiri, maka akan terasa aneh, jika melakukan kurban dengan patungan bersama orang lain, karena bukankah kita akan belajar mengorbankan seluruh milik kita, termasuk jiwa dan raga. Namun begitu, berkurban dengan cara patungan tidak ada salahnya, namun itu bukan ibadah kurban, melainkan hanya sekedar sedekah saja. Selain itu jangan sampai ada paksaan, demi untuk mengikuti program kerja atau kehendak pengurus suatu organisasi tertentu, kita memaksakan diri untuk berkurban secara patungan. Sedangkan persiapan sebelum melakukan ibadah kurban, tidak terlalu banyak, selain menyiapkan hewan kurban yang memenuhi syarat dan melatih semangat berkurban dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, dan tentu juga bisa ditambah dengan memperbanyak bertakbir, khususnya selama hari raya dan hari tasyrik. Setelah melaksanakan ibadah kurban, apa target yang harus kita capai dalam memperoleh manfaat dari ibadah kurban ini? Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ibadah kurban adalah melatih kemampuan kita dalam berkurban, mulai harta benda, keluarga sampai jiwa dan raga milik kita. Hal itu sejalan dengan kalimat zikir, yang selalu kita baca ketika ditimpa musibah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang mengingatkan dan mengeset ulang diri kita, agar berada pada posisi, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu target berkurban dengan sendirinya adalah, meningkatkan kemampuan kita berkurban mulai dari harta benda yang sedikit sampai jiwa raga kita, sehingga merupakan kelanjutan dari target ibadah sedekah, dan oleh karena itulah, ibadah sedekah mendahului ibadah berkurban. Benar juga, kalau begitu apa manfaat ibadah kurban bagi kita di dunia dan akhirat? Karena ibadah kurban adalah kelanjutan dari ibadah sedekah, maka secara tidak langsung, manfaat ibadah sedekah juga akan ikut menjadi manfaat ibadah kurban, bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi, baik manfaat di dunia maupun di akhirat, tentu dengan syarat, kita sudah mampu memperoleh manfaat ibadah sedekah itu sendiri. Jika belum, maka dapat dipastikan ibadah kurban juga tidak akan memberi manfaat apa-apa, kecuali anggapan saja, bahwa kita telah memperoleh pahala di akhirat, serta akan mendapat hewan tunggangan saat menyeberangi jembatan di atas neraka. Setelah berhasil menjalankan sedekah dengan baik, dapat mencapai target sedekah, serta mendapatkan manfaatnya, maka baru terbuka peluang, kita akan mendapatkan target dan manfaat ibadah kurban. Apa nasihat agar kita dapat berhasil dalam ibadah kurban? Sebenarnya nasihat agar berhasil memperoleh target dan manfaat ibadah kurban, adalah dengan menjalankan seluruh ajaran Islam, khususnya ibadah wajibnya, tetapi secara khusus dapat disebutkan, yaitu telah menjalankan sedekah dengan baik dan berhasil, dan mengerjakan ibadah kurban secara sungguh-sungguh, seolah-olah kita sendirilah yang disembelih untuk hewan kurban, jadi bukan sekedar domba atau sapi. Terima kasih. Bukankah setelah mampu mendapatkan manfaat dan target ibadah kurban, berarti kita sudah siap melanjutkan tahapan pengalaman spiritual kita ke tingkat yang lebih tinggi? Benar sekali, dan hal itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.